kita harus menjaga, kita harus melestarikan aset yang kita punya. Jangan dirusak. Rugi banget kalau dirusak pariwisatanya. Apalagi kalau sudah dibangun oleh pemerintah, kan udah mahal-mahal. Padahal dari uang kita, uang kita banget dihancurin dengan kita memperbaiki uang kita lagi. Jadi lebih baiknya kita memanfaatkan. Benar. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza Eka Saputra, channel terkeren, tergokil, dan terkreatif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial lagi, gadis pariwisata Provinsi Bengkulu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan skip video ini dan jangan lupa juga subscribe video ini, share jika bermanfaat, komen sebanyaknya. Siapa tahu dari komenan ini teman-teman bisa adakan request untuk podcast selanjutnya tentang pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kebetulan kita udah duduk, udah tatap muka, jangan sampai jatuh cinta ya, Kim. Nah, ini adalah gadis pariwisata Seluma yang memiliki prestasi luar biasa. Sebelum itu boleh kenalan dulu dong. Boleh. Halo semuanya, nama saya Kim Rusda. Saya biasa dipanggil Kim, saya berumur 20 tahun dan saya berdomisili di Seluma. Kesibukan Kimaya sekarang apa sih? Sibukannya sekarang kuliah aja sih. Kuliah sambil pariwisata ya. Iya dong. Udah habis jabatannya? Udah kebetulan udah habis. Baru aja kemarin. pemilihan. Iya. Jadi sekarang Kimaya nggak gadis pariwisata lagi, senior pariwisata. Nah, Kimaya sekarang kesibukannya kuliah. Nah, untuk tes di pariwisata sendiri Kimaya umur berapa? Waktu ikut pemilihan bujang dan gadis Seluma tuh umurnya masih 19 tahun. Ya, jadi kan minimal umurnya itu 16 tahun dan maksimal itu umurnya itu 25 tahun. Jadi Kimaya ikut pada saat umur 19 tahun. Ya, sekarang udah umur 20 tahun. Udah 1 tahun lagi sebenarnya. Iya. Tapi nggak bisa 2 kali ya, Kim? Ya nggak bisa. Berarti gadis pariwisata provinsi itu tuh tugasnya untuk membrandingkan tentang pariwisata itu aja, Iya. atau gimana? Jadi tugas seorang duta wisata itu selain sebagai ambasador atau sebagai duta wisata, kita itu juga sebagai pemuda yang bertalent. Jadi kalau misalnya ada yang butuh MC, ada yang butuh model, itu bisa menghubungi dari duta wisata itu sendiri. Oh, Iya. kayak gitu berarti ya. Untuk pemilihannya itu berapa lama kalau dari Kimaya, duta? Biasanya kan ada prosesnya, daftar sampai di Iya. finalis itu untuk jadi seorang duta itu berapa lama untuk tahapannya? Oke. Jadi untuk di Kabupaten Seluma sendiri, kami itu buka pendaftaran itu kira-kira 1 sampai 1,5 bulan ya. Jangka waktu pendaftarannya itu. Setelah pendaftaran, kita itu mengadakan 3 hari tes pertama. Tes tertulis, tes bakat, kemudian ada tes wawancara di hari yang terakhir. Nah, setelah tes wawancara itu diseleksi lagi semua pesertanya, yang mana yang kira-kira 10 pasang yang terbaik. Iya. Kemudian di karantina. Oh, di Ya, karantina. belum langsung di grand final itu. Dari karantina dulu. Karantina dalamnya itu sekitar Seminggu. 10 hari, tapi dipisah-pisah gitu kan, cuman Sabtu Minggu gitu. Setelah karantina luar selesai, barulah masuk ke karantina dalam. Nah, karantina dalam ini yang non-stop gitu loh. Enggak ada 24 jeda-jeda. jam. Ya. Berarti itu perbedaannya. Iya. Setelah karantina dalam, barulah grand final. Setelah melewati semua rangkaian itu, akhirnya baru dijadikan duta wisata secara resmi. Keren banget. Jadi di saat ada proses itu otomatis kan banyak bekal yang harus kita keluarin di waktu finalis. Nah, ngobrol-ngobrol tentang finalis, pasti Kimaya memiliki mental yang kuat, ya nggak sih? Menghadapin ribuan orang, bahkan setinggi-tingginya jabatan ada di sana sebagai juri. Itu untuk membuat mental yang kuat itu gimana? Siapa tahu kan orang yang sering nervous, sering juga down pas saat di hari H ataupun di panggung, itu gimana tipsnya? Kalau tips dari aku sih ini aja sih. Praktek, persiapan, terus tunjukkan. Kita itu nervous tuh biasa ya. Nervous itu biasa, tapi yang membuat kita itu berkurang nervousnya itu kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu. Kalau kita sudah menyiapkan materinya, kita sudah hafal, otomatis kita itu akan ya tahu arah omongan kita tadi itu bakal kemana
gitu kan. Kalau kita sudah tahu aroma kita itu kemana, jadi rasa nervous kita itu pasti otomatis bakal berkurang gitu. Kalau kita udah persiapin materinya, kita juga harus praktek ya, bisa sama teman-teman, bisa di depan cermin, bisa sambil praktek ngomong apa aja deh, biar lancar gitu ngomongnya. Berarti itu salah satu tipsnya ya. Iya, Nah, banyakin tuh. praktek aja pokoknya. Dengan- Semakin tinggi jam terbangnya, semakin lancar juga ngomongnya. Iya, kayak Kimaya ini udah bisa branding kan. Nanti bentar lagi jadi host gantiin Reza. Bisa aja nih. Nah, Kimaya, itu kan udah tipsnya. Kemudian udah finalis, Kimaya dapatkan juara runner up. Alhamdulillah kemarin dapat juara 3 alias Wih. jadi wakil 2-nya Gadis Seluma. Keren banget. Nah, itu otomatis Kimaya bertanggung jawab tentang pariwisata yang ada di Seluma. di Kabupaten Seluma. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang pariwisata, otomatis kan memiliki objek yang sangat luas tuh. Iya, Banyak benar. banget di Seluma tempat wisata-wisata yang udah bisa dikatakan Unggul. jadi unggul, terus juga jadi penghasilan di tempat daerah-daerah orang-orang sana. Itu untuk penjagaannya gimana sebelumnya? Untuk penjagaan wisata, pengelolaan lah. Untuk pengelolaan wisata sendiri itu sudah ada dikelola oleh Pokdarwisnya. Pokdarwis itu kelompok sadar wisata, biasanya dari Karang Taruna daerah itu sendiri. Iya, jadi Pokdarwis itu bertanggung jawab untuk mengelola wisata yang ada di sana. Jadi selain turisnya yang menjaga kebersihan, Pokdarwisnya juga bergerak aktif di situ. Oh, berarti udah ada top Darwis namanya. Pokdarwis, Pokdarwis. kelompok sadar wisata. Wih. Terus untuk pengelolaannya ada selain itu apa aja? Selain Pokdarwis. Dari pemerintahan ada nggak? Dari pemerintahan tentunya ada, dari Disparpora, dari Dinas Pariwisata dan Olahraga. Oh, lanjut. Itu kan ada kayak biaya parkir, biaya masuk. Itu tuh untuk masuk dananya itu kemana? Hasil dari objek dari orang yang datang ke wisata itu kemana uangnya? Iya. Untuk dananya itu sendiri tentunya akan langsung digunakan untuk pembangunan desa. Berarti dikelola sama orang-orang sana. Iya, langsung dikelola dari sana. Misalnya dari Napal Jumur, salah satu tempat wisata yang ada di Seluma. Itu kalau misalnya lagi hari libur besar seperti hari Lebaran gitu kan, penghasilan itu bisa sampai 100 juta dalam 4 hari loh. Dan semua pemasukannya itu dimasukkan ke kas desa untuk pembangunan desa itu sendiri gitu. Makanya pariwisata itu sangat penting. Benar. Soalnya Napal Jumur ngomongnya agak ribet ya. Napal Jumur itu tempat pemandian kayak Iya, sungai benar. tapi lebih ke Ada arah ujungnya. lebih ke arah modern banget ya. Iya. Ada tanah-tanah liatnya, bukan modern. Jangan lupa berkunjung ke Napal Jumur di Seluma. Iya, benar. Murah ya, 5.000 maksudnya. Iya, murah banget, deket lagi dari Kota Iya. Bengkulu. Jalannya bagus, cocok banget untuk berwisata keluarga. Wis. Nah, ini Kim mau nanya tentang tadi kan udah masuk ke tentang kasnya, terus juga kemasukannya. Ini kan sekarang lagi Covid. Otomatis kan di setiap apapun kegiatan kita itu terhalang ya. Terhalang salah satunya seperti wisata. Nah, wisata itu kan semakin sepi, otomatis kan nggak ada kemasukan. Itu gimana menurut pandangan Kimaya sebagai gadis pariwisata tentang Covid ini di bagian objek wisata? Oke, kalau untuk wisata sendiri ya, di tengah pandemi ini pasti mengalami kesulitan. Iya, Bahkan benar cuma banget. bahkan yang sektor pariwisata ini yang paling kena dampaknya kan di pandemi. Iya. Kami sendiri mengatasinya ya mau nggak mau pertama harus berhenti dulu kan, harus berhenti dulu. Tapi lama kelamaan ya kami akhirnya membuka diri lagi dengan catatan harus berwisata sesuai dengan prokes yang ada. Kemudian ditemani oleh guide lokalnya. Get lokal. Iya, ada guide lokalnya. Kalau kita berwisata itu biasanya akan ditemani oleh pemandu wisata yang lokal. Bisa gitu. Aduh, sorry. Iya. Minum ya. Sponsor. Pian sponsor hari ini. Lanjut. Oke. Setelah itu, setelah ada get otomatis kita diiringi semua perjalanan yang ada di wisata tersebut. Kita diawasin supaya kita tetap menjaga jarak, pakai masker dan mengikuti prokes yang ada gitu. Pernah nggak sih pas saat kita udah menjaga jarak, udah ada gate-nya, udah ada aturan, tapi orang-orang masyarakat itu kan namanya
ya keras kepala, ada Iya. yang baik, ada yang ngikutin. Itu tuh nggak sesuai protokol kesehatan. Kemudian datang Satpol PP atau polisi yang memberi peringatan. Pernah nggak kejadian Pernah, seperti itu? iya pasti pernah yang kayak gitu. Tapi ya sekali lagi kami dari Duta Wisata dan juga kelompok-kelompok sadar wisata lainnya itu sangat menjaga ketat gimana caranya kita itu harus menjaga wisatawan itu supaya disiplin gitu loh. Makanya tadi harus ditemani sama local guide-nya. Itu salah satunya. Nah, jadi buat orang-orang yang ada wisata di kabupaten-kabupatennya ataupun di tempat desanya itu jangan takut ya game dengan adanya COVID. Iya. Takutnya kan orang di setiap daerah itu namanya COVID ya agak sedikit canggung. Ini orangnya dari luar provinsi, canggung dong ada orang COVID. Nah, jadi jangan pernah takut karena kita di sini udah siap protokol kesehatan. Nah, tadi kan udah bahas tentang masalah pariwisata, tentang protokol kesehatan di sebuah wisata. Nah, menurut Kimaya kan sekarang udah habis jabatannya dan udah masuk di bagian adik-adiknya yang melanjutkan tugas Kimaya. Iya. Nah, itu tujuan Kimaya nih sebagai senior, termasuk senior sih. Sebagai senior, apa sih yang harus Kimaya lakukan untuk pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya untuk bekal adik-adiknya? Untuk adik-adik yang bakal melanjutkan tugas saya di Duta Wisata Kabupaten Seluma, saya sangat berharap sekali supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang duta wisata, supaya bisa mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Seluma, supaya bisa lebih mendunia lagi, lebih ramai lagi wisatawannya, pokoknya menjadi lebih baik deh dari senior-seniornya gitu. Iya, amin. Nah, Kimaya pernah nggak sih memikirkan sebuah tempat wisata dijadikan booming kayak gitu? Boomingnya maksud artian ya kita tuh membuat seperti kayak Transmart, Bandung itu, terus juga itu kan udah terlalu megah. Itu tuh sempat nggak terbayang membuat sebuah wisata menjadi sebuah objek wisata terkenal? Pastinya ada sih ya, tapi kita sekarang fokusnya ke wisata alam dulu. Kalau misalnya wisata buatan seperti Transmart Iya, Studio benar. itu belum, soalnya pastinya dananya susah kan. Dananya susah, untuk akses bikin jalan aja tuh susah kan, Iya, benar. apalagi mau bikin wisata yang kayak gitu. Jadi kita sekarang fokusnya ke wisata alam aja, seperti wisata terjun, wisata pantai, yang kayak gitu. Berarti untuk wisata pantai dan air terjun itu lebih dikhususkan. Iya. Untuk biasanya kan yang sering saya ini untuk pribadi ya, untuk pribadi pada saat jalan ke salah satu wisata yang ada di mana-mana seperti di Padang, terus di Jambi, di Jakarta, dimanapun lah yang pernah saya kunjungi, itu menurut saya setiap objek wisata yang telah saya kunjungi itu emang jalannya banyak kayak lumpur, terus juga nggak mulus. Itu kenapa biasanya? Itu pasti dari ininya sih, dari pemerintahnya sendiri. Oh. Gak usah dibahas deh yang itu ya kan. Nanti kita kena bacok juga nanti sama. Berarti itu ada program yang belum terlaksana mungkin ya. Iya benar. Semoga pesannya kalau ada yang nonton dari pariwisata, ya semoga lah jalannya cepat diperbaiki dan Amin. cepat dibagusin. Karena kan kita sebagai pembayar pajak mau menikmatin juga apa yang telah kita bayar, iya enggak? Iya benar banget. Itu Tapi saja. kalau jalannya kayak gitu justru jadi lebih tantangan sendiri Iya. gitu kan, ya nggak sih? Ada dampak positif negatifnya juga. Itu jadi pengalaman tersendiri untuk pergi ke sana Iya. kan jalannya susah, itu jadi pengalaman tersendiri. Terus pecah ban di tengah-tengah, itu kadang sakit Petualangan. hati. Nah, ini gimana? Kan waktu saat Kimaya udah selesai nih, tujuan Kimaya selanjutnya gimana? Apakah mau melanjutkan kerja di tempat pariwisata atau gimana? Untuk harapan kedepannya sih tentunya ada untuk tetap di bidang pariwisata ini. Pengen sih jadi guide gitu kan. Wih, keren banget kan? Pengen jadi guide biar bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Gratis lagi. Tapi Dibayar ya, lagi. Tapi nggak memungkiri ya, cita-cita kita kan banyak cabangnya gitu. Kadang mau ke guide gitu, kadang mau terusin jurusan yang di kuliah ini, pengen jadi guru bahasa Inggris Wih. gitu. Jadi sekarang masih mencari jati diri sih. Belum dapat berarti ya? belum dapet tepatnya itu gimana belum tahu. Mudah-mudahan aja yang terbaik. Amin. Berarti setiap ada kegiatan waktu pariwisata itu tuh Kim sebagai dutanya, berarti sebagai ambasadornya. Iya. Itu kenapa?
seperti itu? Emang dari kebijakan pemerintahnya atau gimana? Iya, itu emang sebagai salah satu tugas kami yang menjadi wajah dari pariwisata Seluma. Perwakilan berarti Iya, ya? gitu. Kalau misalnya ada penyambutan kepala daerah dari daerah lain gitu kan, kami yang menyambut gitu, karena memang kami wajahnya gitu. Berarti memang itulah fungsi dari Iya. sebuah garis pariwisata. Salah satunya. Iya. Nah ini kan sebelum kita sharing selanjutnya, otomatis kan Kimaya punya cita-cita. Nah cita-cita itu apa yang harus Kimaya ceritakan sekarang, dan siapa tahu cita-citanya nanti bakal terwujud, Kimaya bisa nonton video ini lagi. Ibarat ini sebuah histori Kimaya untuk menggapai sebuah cita-cita. Iya. Ceritakan sedikit dong, sedikit sekitar 3 menit atau 2 menit. Ceritain nggak ya? Iya dong, biar jadi sebuah histori di channel ini. Oke, jadi cita-cita aku sendiri sebenarnya tuh pengen jadi pramugari tau. Wah. Nanti kalau udah jadi pramugari nggak mau main di channel ini lagi. Mau dong. Wow. Yang penting channelnya harus tetap lanjut ya. Iya, doain ya biar semangat. Cita-cita aku tuh pengen jadi pramugari. Aku pengen mengunjungi lebih banyak tempat wisata yang ada, bukan cuma di Bengkulu tapi di seluruh Indonesia. Aku tuh memang sebegitu cintanya sama pariwisata gitu loh. Jadi sampai pengen ekspor gitu loh ke seluruh Indonesia. Makanya aku pengen banget jadi pramugari. Amin. Gitu. Lanjut. Amin. Selain pramugari, Ya seperti yang aku bilang tadi, aku pengen jadi guide, aku pengen jadi guru bahasa Inggris juga. Tapi ya gitu deh. tergantung di atas lagi ya. Tergantung di atas. Kenapa nggak mau coba ikut seleksi di pramugari? Itu kan biasanya ada seleksi. Ya ada, tapi ya aku nunggu lulus kuliah dulu. Kan bentar lagi udah Pendidikan tamat. itu yang nomor satu. Iya. Guys. Pendidikan itu yang nomor satu. Kalau kata orang tuh eksistensi itu dengan karya. Kalau misalnya seorang Kimaya yang nggak ngikut gadis pariwisata, kemudian nggak ngelanjuti pariwisata, nggak ngelanjutin kuliah, otomatis Kimaya sekarang udah jadi pramugari, ya enggak? Gak tau juga sih. Kimaya malu-malu guys. Lanjut. Nah, Kimaya sekarang Kimaya udah semester 5. Terus bentar lagi udah masuk KKN, lanjut kuliahnya, sidang, skripsi dan selesai. Itu harapan Kimaya itu maksudnya gimana sih tentang pariwisata yang ada di seluruh provinsi Bengkulu, biar maju, terus juga biar anak mudanya itu selalu support untuk pariwisata. Soalnya gini Game, yang saya perhatikan, orang-orang ini banyak nggak peduli tentang pariwisata. Ada yang mengabaikannya, seperti salah satu membuang sampah sembarangan. Kemudian juga misalnya ada lampu di atas udah dibagusin untuk foto ataupun untuk keterangan di saat malam hari, itu dilempar pakai batu segala macam. Itu gimana menurut? Kalau menurut aku, harapan aku untuk pariwisata yang ada di Bengkulu ini, semoga anak mudanya itu lebih kompak lagi dalam menjaga pariwisatanya, lebih sadar lagi. Kita yang duta wisata itu terus mengedukasi masyarakat awam supaya kita lebih menjaga. Ini punya kita loh, pariwisata ini aset kita. Jadi kita tuh harus menjaga aset yang kita punya, gitu. Kemudian untuk anak mudanya sendiri, saya ingin lebih kompak lagi, lebih menyayangi lagi pariwisata kita, bahwa ini adalah sebuah anugerah alam yang indah loh. Jadi kenapa harus kita rusak gitu? Kita harus menjaga. Ini sumber duit loh harusnya. Iya, benar banget. Sumber duit loh. Jadi kita tuh harus menjaga, melestarikan lagi kembali gitu. Soalnya gini, yang pernah kita baca sih, di Belanda ataupun di luar negeri itu kenapa asetnya, sumber dayanya nggak ada, bisa menjadi sebuah objek wisata yang sangat luar biasa, karena pola pikir mereka itu untuk mengelola sumber daya mereka itu emang hebat. Sedangkan kita udah indah diciptakan sama Tuhan, tapi kita nggak bisa mengelolanya. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, wisata yang ada di Indonesia itu puluhan juta bahkan puluhan ribu. Kenapa kita nggak bisa mengelola itu? Kalau seumpamanya kita bisa mengelola itu, otomatis utang yang ada di Indonesia bisa terbayar. Enggak? Iya enggak sih? Benar banget. Itulah pentingnya edukasi. Kita itu harus mengetahui bahwa kita itu harus menjaga pariwisata yang ada di sekitar kita.
ini adalah sebuah aset, kita harus menjaga, kita harus melestarikan aset yang kita punya gitu. Jangan dirusak. Rugi banget kalau dirusak pariwisatanya, apalagi kalau sudah dibangun oleh pemerintah kan udah mahal-mahal. Padahal dari uang kita. Uang benar kita banget. dihancurin, dengan kita memperbaiki uang kita lagi. Jadi lebih baiknya kita memanfaatkan. Benar. Nah, ini terakhir Kimaya mau nanya pesan dan kesan dong untuk udah capek ngomong terus dari tadi. Untuk anak muda sekarang, soalnya kan ada yang ingin mulai berkarya tapi mereka masih takut. Terus juga ada yang mulai mau kerja tapi mereka nggak mau, dan juga ada yang ingin menjaga wisata tapi dia udah kayak memikir ya udah deh saya ngolah wisata ini karena hati, nggak ada bayaran, jadi udah lama-lama ngedon mundur dan nggak dimanfaatkan, nggak dijaga lagi. Kesannya gimana untuk anak muda? Pesan saya untuk seluruh anak muda yang menonton video ini, saya mau kalian untuk bergerak dari sekarang. Orang Seluma bilang, kalau bukan kini, kebilo lagi. Oh. Yang artinya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kebeli lagi malam. Udah terlanjur tua, nanti gimana mau bergerak? Udah susah. Mumpung sekarang lagi muda, masih segar, masih punya tenaga yang banyak, saat inilah untuk kita mulai berkarya. Kayak Kak Eja ini mulai channel YouTube, isinya kontennya juga menarik, ya kan? Enggak. Bentar lagi konten-konten saya edukasi lagi. Nggak apa-apa dong, kan itu masih termasuk edukasi. Penting gitu. Penting dong. Biar orang-orang otak yang bokep itu bisa kita edukasikan. Betul. Nah, mungkin itu saja video singkat kita. Kata Kimaya itu anak muda zaman sekarang itu kalau nggak sekarang kapan lagi ya nggak game. Kalau nggak sekarang jangan sampai nunggu tua. Karena kita di sini sebagai anak muda ya harus berkarya dong. Kalau seumpamanya kita nggak berkarya, gini-gini aja hidup kita, ya siapa yang mau ngurusin hidup kita? Sedangkan kita juga punya dunia entertain yang luas, dan digital kita juga udah mulai canggih. Dengan adanya karya YouTube segala macam media sosial lainnya itu bisa mengembangkan. Dan semoga juga Kimaya nanti bisa bikin YouTube ya tentang pariwisata dan bisa diobjekkan. Mungkin itu saja ya Kim. Terima kasih banyak udah mampir di channel sederhana kita ini. Terima kasih juga atas waktunya buat teman-teman yang telah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya pamit. Kimaya, pamit nggak? Pamit juga. Dadah, sampai jumpa.